ada udara ataupun ada gas, ya, maka nanti harus dikemas dalam suatu wadah yang bisa menahan tekanan. Nah, makanya sering juga aerosol itu didefinisikan sebagai sediaan dalam wadah yang bertekanan. Kemudian sol di sini artinya larutan, tapi sebenarnya sediaan aerosol itu tidak semuanya dalam bentuk larutan ya, seperti sediaan liquid pada umumnya. Itu jenisnya hampir mirip ya. Di aerosol itu nanti ada sediaan larutan, ada emulsi, ada juga suspensi. Jadi sistem dispersi ada juga larutan. Karena di sini sebagai pembawa itu untuk sediaan aerosol ini kan udaranya ini yang sering kita sebut sebagai propelan. Nah, propelan ini tidak sembarang gas ya, karena di sana fungsinya bukan hanya memberikan tekanan dalam wadah, namun nanti juga bisa berfungsi sebagai pelarut, kemudian pendispersi. Ya, intinya sebagai pembawa ya, pembawa bahan aktif supaya nanti bisa didelivery ke tempat yang diinginkan itu dengan jumlah yang sesuai. Nanti ada aerosol itu yang bertakaran, ada yang tidak bertakaran. Nah, ini sesuai dengan bahan aktif yang diformulasikan. Kalau bahan aktifnya itu cukup poten, maka perlu ada takaran sehingga nanti untuk kemasannya atau katupnya nanti merupakan tipe katup yang bertakaran, ada meter dusnya. Kalau yang tidak ada takarannya, ya berarti kita spray itu tidak harus mengeluarkan sejumlah dosis tertentu. Nah, biasanya ini untuk obat-obat asma, untuk saluran pernafasan, ini biasanya obatnya sangat poten sehingga perlu ada takaran, misalkan seperti MDI ya, meter dose inhaler, ya itu kan perlu ada takaran, karena obat-obat yang di delivery itu pada umumnya poten, kuatnya, kuat dosisnya sehingga hanya dibutuhkan jumlah kecil, perlu ada ukuran. Nah, kemudian aerosol itu juga merupakan suspensi partikel padat kecil atau tetesan. Jadi bisa padatan ataupun bisa suatu liquid yang didispersikan dalam suatu gas. Nah, kalau padatan ini misalkan dry powder inhaler ya, DPI, ada MDI, ada DPI, itu serbuk, serbuk yang didispersikan dalam gas. Sehingga nanti kalau disemprotkan, yang keluar ya nanti serbuk padatan. Kemudian aerosol ini sangat bergantung pada kekuatan propelannya. Propelan itu adalah gas pendorongnya tadi, yang fungsinya bisa sebagai solvent, bisa sebagai pemberi tekanan dalam wadah, pendorong untuk produk itu bisa keluar dari katupnya, dari kemasan. Ada banyak fungsi dari gas. Dan di sini untuk propelan sendiri, eh, jenisnya ada banyak. Jenis kompres gas, ada untuk liquid gas, gas cair. Ini nanti yang digunakan untuk pembawa bahan aktif. Kemudian dalam sistem aerosol ini yang berperan penting itu tidak hanya formula bahan aktifnya saja. Di sana dalam sediaan aerosol ini kan komponen utamanya adalah bahan aktif dan juga propelan. Bisa digunakan juga bahan tambahan lain, misalkan ada surfaktan, nanti ada kosolven, ada antioksidan, ada ya surfaktan atau emulsifier ya. Jadi ada bahan-bahan tambahan lain yang bisa digunakan, namun secara umum intinya dua tadi, bahan aktif dan juga propelan. Namun keberhasilan sistem aerosol ini kalau tidak didukung oleh kemasan yang sesuai, maka dia juga tidak akan berfungsi dengan baik. Makanya komponen inti dari suatu sediaan aerosol itu nanti tidak hanya dua tadi, tapi juga dari sisi kemasannya, kemudian katup untuk spray itu juga menjadi komponen yang sangat penting, menjadi komponen utama. Kemudian aerosol ini ditujukan untuk aplikasi topikal pada kulit, ya bisa misalkan untuk anestesi. Kalau mungkin pernah lihat sepak bola, kemudian ada cedera, kena tendang atau luka, biasanya untuk mengurangi nyeri rasa sakit, kalau mau main lagi itu bisa
dispray dengan anestesi, nah, itu dispraykan ke kulit. Ya, kemudian ada juga yang diaplikasikan untuk hidung dan juga ada untuk mulut. Mulut ini ada aerosol sublingual ya. Sublingual ini sediaannya macam-macam. Ada film, ada tablet, kemudian ada powder, kemudian ada spray. Aerosol termasuk salah satunya yang digunakan di sublingual. Nah, termasuk juga kalau misalkan menggunakan minyak-minyak atsiri, ya, minyak atsiri ini kan kalau dikonsumsi secara oral kan tidak baik efeknya ke organ-organ tubuh. Sehingga biasanya penggunaannya itu di sublingual. Ya. Seperti dulu apa ketika masih musim COVID, ya itu banyak yang kemudian punya inisiatif agar swabnya itu negatif minum minyak atsiri. Minyak atsiri diteteskan di minuman minyak kayu putih gitu ya, karena dulu kan minyak kayu putih itu disinyalir bisa menyembuhkan COVID. Nah, itu banyak yang minum itu untuk menegatifkan swabnya ya, supaya tidak terdeteksi kalau ada COVID. Nah, sebenarnya itu berbahaya ya mengkonsumsi minyak atsiri itu langsung peroral ya. Kadang juga ada yang masuk angin minum minyak kayu putih, tehnya ditetesi minyak kayu putih. Kadang ada yang seperti itu. Kalau secara umum sebenarnya yang aman itu mengkonsumsi minyak atsiri itu ya di bawah lidah ini, diteteskan di sana, kemudian dibiarkan untuk terserap oleh pembuluh darah yang ada di bawah lidah. Kemudian aerosol juga digunakan untuk efek ke paru-paru. Ya, ini sudah banyak digunakan terutama untuk terapi asma. Ada aerosol inhalasi yang untuk bronkodilator. Kalau kena serangan asma ini cepat sekali karena di sana kan langsung ke tempat aksinya. Nah, aerosol yang dispraykan diinhalasi itu langsung masuk ke paru-paru, ke bronkus, bronkiolus, kemudian ke alveolus. Ya, di sana bisa melebarkan pembuluh atau melebarkan saluran pernapasan yang menyempit karena serangan asma. Nah, kalau minum obat secara oral, pasti nanti efek yang ditimbulkan akan lama. Jadi bukan sebagai pilihan rute oral itu untuk kondisi-kondisi emergensi. Nah, ini bisa untuk serangan asma karena langsung ke tempat aksi, onsetnya juga akan lebih cepat. Kemudian, bahan aktif dari aerosol itu bahan aktifnya tadi bisa dilarutkan. Kalau dia larut dalam propelan, karena propelan itu nanti ada yang jenisnya itu cair, liquid gas, maka bahan aktif ada yang bisa larut di sana. Sehingga bahan aktifnya itu bisa dilarutkan. Kalau tidak larut, maka bisa disuspensikan dalam gas. Kemudian alternatifnya selain sediaan suspensi bisa juga dibuat emulsi. Cuman nanti spraynya yang berbeda. Kalau yang suspensi ini maka spraynya itu nanti hasilnya adalah kering ya. Hasil semprotannya itu kering, tapi kalau emulsi ini nanti hasil semprotannya seperti busa, foam ya. Nah, jadi busa seperti misalkan busa untuk bercukur, ya itu kan bentuknya seperti busa ya, karena itu sistemnya adalah emulsi. Di sana ada komponen dua fase liquid yang tidak bercampur, yang kemudian diemulsikan dengan suatu surfaktan, pembawanya adalah propelan. Maka nanti menjadi sediaan spray emulsi yang keluarnya berbentuk busa atau foam. Ya. Kemudian ini jenis-jenis produk spraynya itu nanti ada macam-macam, ada yang kabut ukuran partikelnya besar, ada yang kabut yang halus, ya kemudian ada juga yang kering, ada busa. Nanti macam-macam sesuai dengan formulanya. Kemudian pemilihan katup nanti juga disesuaikan dengan formulanya supaya nanti menghasilkan bentuk spray yang diinginkan. Misalkan nanti ingin tetesannya itu kecil, maka nozzle ataupun lubang dari spraynya itu nanti juga menyesuaikan supaya bisa memecah
liquid yang keluar dari wadah itu supaya bentuknya berupa spray yang tetesannya kecil. Kemudian untuk tujuan penggunaan terapeutik dari aerosol ini bisa untuk efek lokal, bisa juga untuk efek sistemik. Nah, kalau efek lokal ya langsung di tempat pemberiannya, misalkan seperti inhaler, ya berarti untuk saluran pernafasan, kemudian misalkan spray untuk antiseptik, ya berarti untuk lokal, ya. Untuk misalkan antibiotik lokal, ya misalkan. Ya, bisa juga untuk sistemik, ya tergantung dari bahan aktifnya. Nah, ini produk spraynya bermacam-macam. Tadi ada yang fine. Fine itu berarti nanti spraynya itu tetesannya kecil. Nah, ini kalau dilihat dari kabutnya untuk yang fine, kelihatan sekali tetesannya halus. Kemudian ada juga yang kasar. Kemudian ada juga yang tetesan yang wet ataupun basah. Misalkan seperti parfum itu basah ya. Kemudian ada dry, ada juga busa atau foam. Hmm. Kemudian untuk spray, aerosol spray terutama untuk keperluan di saluran pernafasan, ini karena saluran pernafasan itu dari anatominya itu bercabangan ya, tuh banyak dari atas ke bawah semakin kecil salurannya, maka di sana untuk tujuan deposisi partikel, terutama untuk DPI ya, dry powder inhaler, kalau ingin memberikan serbuk dalam bentuk suspensi, dry powder, supaya deposisinya itu eh, di saluran pernafasan bawah, maka kontrol ukuran partikel ini sangat penting sekali. Karena di sini dari hasil penelitian, ternyata kalau ukurannya 10 mikron, itu hanya nyangkutnya di faring, ya, di bagian atas. Semakin kecil, maka deposisinya semakin dalam ke bawah, ke alveolus. Makanya tergantung dari targetnya mau di akumulasi di mana, maka kontrol ukuran partikel ini sangat penting dalam produksi aerosol bentuk suspensi dry powder. Kemudian laktosa ini sering juga ditambahkan dalam dry powder untuk memperbaiki sifat alir. Nah, karena kalau powder itu kadang kalau yang kecil-kecil ukurannya fine ini ada kecenderungan untuk beraglomerasi, menggumpal. Maka penambahan eksipien seperti laktosa ini sebagai pelincir supaya nanti mudah mengalir dan juga tidak ada aglomerasi. Kalau ada aglomerasi nanti justru menyumbat katup ya. Katupnya nanti tersumbat oleh aglomerat dari powdernya, nanti bisa macet ya sistemnya. Tidak bisa menspraykan obatnya dengan baik. Sehingga dari sisi formulasi ini perlu diperhatikan agar nanti serbuk itu bisa mengalir dengan baik sistem dispersinya. Kemudian kelebihan dari sistem aerosol itu yang pertama adalah administrasinya itu yang mudah, ya tinggal dipencet, keluar isinya. Mau disemprot ke tempat yang dituju juga lebih mudah. Nah, ini menyesuaikan nanti untuk spray aerosol ini ada aplikator tambahan menyesuaikan dengan tempat aplikasi yang diinginkan. Misalkan kalau untuk inhaler ke paru-paru, itu aplikatornya ujungnya berbeda dengan yang nanti akan diberikan lewat vaginal misalkan ya. Karena di sana kan salurannya cukup panjang sehingga nanti untuk aplikatornya juga akan panjang untuk memasukkan produk itu ke dalam area vaginal, rongga vaginal. Kemudian misalkan untuk nasal, kemudian untuk gigi, itu nanti juga berbeda. Ujung dari ada perpanjangan ujung di nozzle itu yang berfungsi sebagai aplikator, sehingga memudahkan pengaplikasian dari aerosol itu ke tempat yang diinginkan. Mengingat struktur anatomi tempat yang diinginkan itu berbeda-beda, maka nanti aplikator tambahan itu nanti menyesuaikan. Kemudian yang kedua adalah portable, bisa dibawa kemana-mana.
Misalkan seperti MDI, metered dose inhaler itu kan kecil, ya. Kecil sekali, portable, bisa dibawa kemana-mana. Kemudian, eh, karena untuk mengantisipasi kalau sewaktu-waktu ada serangan asma di tempat yang tidak terduga, baru perjalanan jauh atau kemana, sehingga kalau nggak portable, ukurannya tidak portable, tentu ini menyusahkan. Sehingga bentuknya yang portable, ukurannya yang portable, kemudian anti rusak. Karena kalau untuk MDI ini memang dirancang dengan menggunakan kemasan dari bahan stainless steel yang tidak mudah rusak dan juga tidak mudah berkarat. Jadi nanti lebih awet, tidak mudah rusak. Kemudian dosis obat lebih rendah, ya, karena di sana bisa langsung diberikan ke tempat yang sakit. Berbeda kalau kita mau mengobati eh, misalkan asma dengan rute oral, pasti dosisnya akan lebih besar dibandingkan kalau kita aplikasikan obat itu langsung ke saluran pernafasan, ke tempat yang membutuhkan. Sehingga dosis obat lebih rendah. Karena diaplikasikan di tempat yang sakit, langsung di tempat yang sakit juga nanti kaitannya dengan onset. Onset kerjanya akan lebih cepat. Kemudian iritasi lebih rendah, ya, karena di sini misalkan untuk mengobati area di kulit, permukaan kulit yang sakit, tanpa kalau misalkan menggunakan krim atau gel, kita harus mengoles, menggosok. Nah, itu pada organ ataupun permukaan kulit yang luka, itu pasti akan agak menyakitkan. Tapi kalau di spray, kita tidak perlu mengoles, meratakan, dan lain sebagainya, sehingga tekanan aplikasi mekanis ke tempat yang sakit itu bisa berkurang. Makanya iritasi dan juga rasa sakit yang ditimbulkan itu juga berkurang. Selanjutnya adalah untuk meminimalkan efek samping dan kontaminasi bahan. Karena langsung diberikan ke tempat yang sakit, maka meminimalkan efek samping. Berbeda dengan kalau kita minum obat secara peroral, itu organ yang kena kan banyak. Saluran pencernaan, kemudian ada ginjal, ada liver, banyak yang kena. Sehingga bisa efek sampingnya itu kemana-mana. Tapi kalau langsung diberikan ke tempat aksi, maka efek sampingnya itu juga lebih kecil. Kemudian kontaminasi bahan juga rendah karena tertutup dalam wadah yang tertutup rapat dan untuk mengeluarkannya itu dengan cara dispray. Tidak ada kontak dengan tangan, tidak ada kontak dengan tempat yang sakit, sehingga resiko kontaminasi produk yang masih tersisa di dalam kemasan itu akan minimal. Kemudian penyebarannya lebih baik karena dalam bentuk spray atau kabut. Kemudian bisa juga berbentuk busa, maka kalau busa itu akan lebih terlokalisir dibandingkan kalau bentuknya itu tetesan ataupun apa dry powder yang lebih menyebar. Maka untuk yang busa ini biasa ditujukan untuk meningkatkan lokalisasi pemberian produk itu ke daerah yang sakit. Misalkan di kulit ada yang sakit, kalau dengan busa, maka lokalisasi dari produknya ke tempat yang sakit itu akan lebih baik. Kemudian terpelihara sterilitasnya karena tadi tidak ada kontak dengan tangan untuk mengeluarkan produk, sehingga produk yang tersisa itu akan tertutup rapat di dalam kemasan, tetap terpelihara sterilitasnya. Kemudian untuk obat yang sensitif terhadap oksigen dan juga kelembaban akan lebih terlindung karena kemasannya itu yang sangat tertutup rapat. Kemudian juga terhindar dari metabolisme lintas pertama karena ini langsung diberikan ke tempat yang sakit, yang tidak melalui rute oral. Rute oral dengan ditelan, ya. Kalau yang rute oral di rongga mulut seperti bukal, sublingual itu bebas berspas. Tapi kalau yang ditelan masuk ke saluran pencernaan ini pasti lewat metabolisme lintas pertama. Karena di sana kan ada vena vena porta hepatik
di lambung maupun di usus yang menghubungkan antara usus, lambung dengan hepar. Sehingga kemungkinan metabolisme lintas pertama itu tinggi. Dan juga metabolisme presistemik kalau di saluran pencernaan juga cukup tinggi karena di sana di lingkungan saluran cerna sendiri terdapat banyak sekali enzim pencernaan. Keterbatasannya ini terkait dengan biaya karena tadi untuk mengemas sediaan bertekanan ini kan perlu wadah yang khusus, instalasi kapupnya, kemudian wadahnya, semuanya kan lebih butuh effort lebih dibandingkan kalau bikin tablet biasa. Sehingga mau tidak mau ya ada tambahan biaya, sehingga kosnya lebih mahal dibandingkan kalau minum tablet. Ya, makanya rute oral ini kan menjadi rute favorit yang marketplace-nya itu besar, global marketnya besar karena memang mudah konsumsinya, hemat ya, dibandingkan bentuk-bentuk sediaan lain yang menggunakan device. Ya, termasuk aerosol ini kan menggunakan device yang khusus, alat yang khusus. Makanya ada tambahan kos yang menyebabkan biayanya itu menjadi lebih mahal. Kemudian penggunaan yang tepat diperlukan untuk mendapatkan efek, terutama untuk yang menggunakan takaran meter dose. Ya, meter dose ini nanti misalkan MDI untuk inhaler. Nah, ini karena ada takaran khusus, maka pasien perlu di konseling untuk bagaimana penggunaan yang tepat. Ya, karena kita bernafas itu ada inhalasi, ada mengeluarkan udara, menghirup, maka posisi yang benar ketika menggunakan MDA itu adalah ketika menghirup udara, supaya obatnya itu bisa masuk. Kita semprot tangan kita harus ada koordinasi ketika menyemprot dengan gerakan menghirup itu harus bersamaan. Nah, itu yang perlu diinformasikan kepada pasien. Kemudian ketika setelah dihirup, disemprotkan, perlu menahan nafas 1 menit 60 detik ya, untuk memungkinkan si obat itu terdeposisi di saluran nafas bawah. Nah, keadaan ini tentu agak sulit untuk anak-anak dan juga lansia untuk mendapatkan koordinasi yang tepat antara memencet aktuator supaya nanti produknya itu terspray dengan gerakan menghirup. Makanya ada alat tambahan ya, perangkat tambahan yang diperlukan, terutama untuk mereka yang anak-anak ataupun lansia yang belum bisa dilatih untuk ada koordinasi yang sama antara mencetak aktuator dengan menghirup. Nah, alat tambahannya ini disebut spacer. Ini disambungkan pada MDI-nya. Begitu disemprot, maka semprotan yang keluar itu akan tertampung di dalam spacernya, baru kemudian si pasien menghirup dari produk yang tertampung di dalam spacer. Sehingga hal ini ada keleluasaan, tidak perlu ada bareng antara memencet aktuator dengan gerakan menghirup, karena ada waktu untuk bisa menghirup yang tertampung di spacer. Nah, ini nanti ada tambahan biaya lagi tentunya untuk membeli spacernya. Kemudian dari sisi keamanan, ya ini kan sudah banyak kita ketahui kalau kita tuh punya sediaan aerosol di rumah, misalkan parfum, ataupun mungkin obat nyamuk, kemudian Baygon, yang merupakan tipe aerosol, ya, produk-produk bertekanan itu kan kita baca dulu instruksinya di kemasan, sering ada tulisan untuk menjauhkan produk itu dari api, dari perapian ya, karena di sana perapian itu kan panas sehingga nanti bisa meningkatkan vapor pressure-nya, tekanan uap dari gas yang ada di kemasan. Sehingga kalau tekanannya meningkat, ada kecenderungan untuk meledak, ada kecenderungan untuk mudah terbakar ya. Karena beberapa propelan ini memiliki karakteristik mudah terbakar, terutama dari jenis yang hidrokarbon, ini mudah terbakar. Makanya
Sering di kemasannya itu ada instruksi mudah terbakar, kemudian mudah meledak, jauhkan dari perapian. Nah, ini kalau kita beli produk kan pasti kita membaca ya di kemasannya bagaimana menyimpan, bagaimana meletakkan produk-produk tadi supaya nanti tetap aman, isinya juga tetap stabil. Nah, kalau obat, ya tentu kalau ada propelan yang mudah bakar ini perlu kita jauhkan juga dari tempat-tempat yang suhunya tinggi. Misalkan ditaruh di mobil ini suhunya juga tinggi. Kadang kita taruh kotak P3K itu di lantai mobil, padahal di sana panas. Kita nyimpen macam-macam obat, paracetamol, kemudian bisa juga sejajan aerosol, ya ini bisa berbahaya. Obat-obat juga disimpan dalam suhu yang lebih tinggi, ya ada kemungkinan rusak. Nah, ini yang biasanya eh, obat-obatan yang ada di mobil ini juga kurang terperhatikan. Apalagi kadang karena tidak pernah sakit, terlalu lama disimpan di sana, nyimpannya ditaruh di bawah, di lantai mobil yang panas, kena mesin. Nah, ketika kita butuh mau mengkonsumsi, ya kita sudah tidak tahu lagi kualitasnya ya. Karena obat ini memang perlu penyimpanannya diperhatikan, terutama yang memerlukan kondisi penyimpanan khusus. Makanya harus diperhatikan karena kaitannya dengan efek farmakologi yang ada di tubuh. Kalau misalkan nanti obatnya rusak, terurai, ternyata produk degradasinya itu beracun atau membahayakan, toksik, ya itu kan nanti juga tidak menguntungkan bagi yang mengkonsumsi. Makanya ini perlu diperhatikan bagaimana menyimpan. Ya, makanya kan kalau apoteker ada apa propaganda tentang dagu sibu ya. Bagaimana mendapatkan, menyimpan, membuang obat itu karena bukan komoditas yang sembarangan, komoditas khusus. Maka perlu ada sosialisasi bagaimana kita itu mentreatment obat. Ketika kita beli obat, kita nyimpannya di mana? Kalau sudah kadaluarsa itu buangnya di mana? Antibiotik kadaluarsa bolehkah dibuang di kloset dan lain sebagainya. Itu ada informasi-informasi yang khusus untuk obat karena memang komoditas yang khusus. Kemudian penggunaan aerosol dalam farmasi. Yang pertama ada aerosol oral dan lingual. Ini ada beberapa jenis propelan, ada nanti liquid gas, ada kompres gas, kemudian ada propelan dari jenis hidrokarbon. Tidak semua propelan itu cocok untuk oral dan lingual, dan juga inhalasi. Hanya propelan-propelan tertentu, misalkan dari jenis liquid gas ini yang banyak digunakan untuk oral, untuk inhalasi. Ada aerosol-aerosol tertentu yang khusus hanya untuk topikal. Ya, misalkan dari jenis hidrokarbon yang rasanya tidak enak, ini banyak digunakan untuk topikal. Nah, aerosol oral dan lingual tadi ya sublingual, ya ini memiliki beberapa keuntungan karena mudah aksesnya mudah ke tempat yang sulit dijangkau. Kemudian kalau untuk sublingual ini tentunya efek yang diharapkan adalah sistemik, bukan efek lokal. Ya, karena jarang sekali keluhan yang ada di sublingual, kecuali kalau sariawan ya. Sariawan ataupun mungkin kena sikat, itu luka. Tapi kalau tujuan secara umum, pemberian melalui sublingualnya adalah untuk tujuan sirkulasi sistemik. Nah, tentunya kalau diberikan selain peroral dengan ditelan, itu efek plusnya lagi adalah terhindar dari first pass metabolisme. Nah, contohnya ada obat untuk angina yang selama ini bentuknya tablet, mulai ada banyak modifikasi sediaan. Mungkin kalau tablet kurang nyaman harus diselipkan di bawah lidah, kemudian ada yang bikin sediaan film yang lebih tipis. Kemudian ada yang mengembangkan lagi menjadi sediaan aerosol spray. Nah, lama-kelamaan semakin nyaman ya penggunaan obat melalui sublingual. Kemudian
Ya, untuk antiseptik ini misalkan untuk bau mulut ya. Ini bisa banyak spray juga ya, cooling five untuk obat sariawan dan bau mulut. Ini ada banyak juga bentuk sediaan spray aerosol yang diberikan di lingkungan mulut. Lokal anestesi misalkan ada sariawan parah gitu sampai ada luka gitu ya, luka yang nyeri atau perih. Ini bisa diberikan anestesi ya karena di mulut ini mungkin sariawannya nyempil di antara gigi sama pipi, agak sulit dijangkau. Nah, dengan spray ini maka akan lebih mudah dijangkau, apalagi kalau nanti ada aplikator khusus yang memudahkan untuk menjangkau tempat-tempat yang ingin diobati. Kemudian untuk topikal, tidak perlu menyentuh kulit, nyaman ya. Kalau yang semi solid biasa, gel, krim, mungkin harus mengoleskan, ya itu menggosok ataupun mungkin akan menyebabkan tambah sakit karena ditekan ya aplikasi mekanis mengoles. Maka kalau di spray ini akan lebih nyaman ketika pemakaian. Kemudian tentu saja produknya tidak terkontaminasi. Kalau misalkan sediaan semi solid, kita harus mengoles, ngambil dengan tangan, misalkan kalau itu bentuknya pot, tapi banyak juga yang bentuknya tub ya. Kalau tub ini juga salah satu cara untuk menghindari kontaminasi, karena di sana apa bukaannya, tempat keluarnya produk itu kecil dan juga ada ujungnya yang menyebabkan nanti tidak langsung tangan itu masuk ke sediaan, ya mencolek, kemudian dioles, tidak colek-colek kalau pakai tub. Nah, sebenarnya mungkin ada cara lain juga supaya melindungi produk itu tidak terkontaminasi, menyesuaikan dari sisi kemasan. Kemudian eh, aktivitas ataupun jenis obat yang digunakan untuk topikal itu ada antibakteri, ada anti jamur, ada pencuci luka, ya. Kemudian ada rubiferan, ini metil salisilat untuk nyeri ya. Kemudian steroid, antiinflamasi, ada anestesi lokal. Kemudian ini contoh dari gel aerosol, misalkan untuk vaginal, itu ya ada tambahan aplikator, ya ini seperti spatnya injeksi ya. Spatnya injeksi cuma ujungnya itu tidak ada, sehingga di sini bolong. Kemudian nanti sediaan spraynya itu diisikan ke dalam spat ini, baru kemudian dimasukkan ke vaginal, kemudian dikeluarkan dengan cara mendorong bagian ujung ini yang seperti untuk menyuntik itu ya spatnya. Nah ini untuk vaginal aerosol ini ada yang bentuknya foam untuk kontrasepsi, isinya ada nonosinol 9 ini untuk spermisida, jadi untuk mencegah kehamilan ya. Bentuk kontrasepsi sekarang sudah macam-macam, ada bentuk tisu, ada bentuk apa spray ini foam, kemudian ada lagi bentuknya ya ada kondom macam-macam ya untuk kontrasepsi. Kemudian ada gel juga, kemudian ada salep yang fungsinya spermisida juga. Kemudian untuk rektal ini juga ada aplikatornya, aplikator tambahan ya untuk memudahkan memasukkan ke rektum. Ini ada untuk antiinflamasi dari jenis steroid, ada juga anestesi. Karena kalau orang wasir itu biasanya sakit sakit sekali, maka sering juga diberikan anestesi untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian aerosol nasal ya untuk nasal misalkan untuk di kumisan, hidung tersumbat, untuk alergi, ya ini bisa juga dalam bentuk aerosol, mungkin mirip MDI, tapi yang membedakan adalah aplikatornya lebih kecil, menyesuaikan dengan lubang hidung yang kecil, lebih kecil ukurannya daripada inhaler yang dimasukkan ke mulut. Ya, inhaler MDI di apa spraykan di mulut, ini aplikatornya ujungnya lebih besar dibandingkan yang
nasal. Kemudian komponen aerosol, ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa aerosol itu tidak akan berfungsi baik tanpa device-nya, wadah, katup, dan aktuatornya. Sehingga menjadi komponen utama dari aerosol itu tidak hanya dari sisi formulanya yang terdiri atas propelan, ini gas, kemudian bahan aktif, tapi juga wadahnya yang bisa mengakomodasi tekanan, kemudian katup dan juga aktuatornya. Nah, katup ini nanti yang berfungsi untuk mengeluarkan produk ketika aktuator itu dipencet. Yang kita pencet-pencet kalau kita punya sediaan spray itu kan aktuator namanya. Kemudian katup itu yang nanti mengeluarkan produk dari wadah sehingga nanti bisa keluar dari nozzle, dari lubang dalam bentuk spray. Kemudian propelan. Propelan ini jantungnya sediaan aerosol karena sangat penting. Dia fungsinya tidak hanya mengeluarkan produk sebagai pembawa ya untuk mendorong produk itu keluar dari wadah, tapi sebenarnya juga berfungsi tadi sebagai solvent ya, sebagai pelarut pelarut bahan aktif. Kemudian, nah ini fungsinya dia bisa sebagai solvent, bisa sebagai media pendispersi, bisa juga fungsinya itu sebagai kekuatan pendorong untuk mengeluarkan produk itu dari wadah. Jenisnya ada liquefied gas atau gas cair, itu jenisnya ada hidrokarbon, ada klorofluorohidrokarbon. Kenapa disebut gas cair? Karena kalau dalam suhu kamar dan juga tekanan atmosfer ini bentuknya gas. Namun kalau kemudian gas ini didinginkan dan diberikan tekanan yang lebih tinggi dari tekanan atmosfer, maka dia akan mencair menjadi cairan sehingga bisa berfungsi tadi sebagai solvent, solvent obat. Kemudian ini ada klorofluorohidrokarbon, CFC, tapi CFC itu sudah banyak dilarang ya, freon ya. Freon ini kan kalau kita punya sediaan aerosol kadang hairspray itu ya. Ya, hairspray itu kadang kita raba dari luar, kemasannya itu dingin, ada efek chilling. Yaitu karena tadi, karena dia itu menggunakan propelan dari jenis gas cair tadi. Karena untuk menjadikan si propelan itu mencair, tadi kan suhunya didinginkan, cooling, ya, didinginkan, kemudian tekanannya ditingkatkan, maka dia akan mencair. Ini ada efek chilling di kemasan kalau menggunakan jenis yang gas cair ini, baik hidrokarbon maupun CFC freon, karena memang freon sendiri kan banyak digunakan untuk pendingin di AC, di kulkas, namun mempunyai efek samping yang berbahaya untuk ozon, untuk lingkungan, yang memberikan efek rumah kaca, sehingga nanti bumi itu menjadi akan mengalami global warming. Nah, di sini CFC ini karena dia itu karakteristiknya sebagai pelarut itu cukup baik, murah, kemudian inert, tidak toksik, kemudian mampu melarutkan banyak obat, itu banyak dipakai untuk sediaan aerosol, terutama yang MDA karena itu masih sangat sulit mencari substitusinya. Untuk sediaan yang lain sudah diusahakan meminimalisir penggunaan freon, tapi untuk MDI masih di- ditolerir untuk menggunakan CFC. Meskipun sekarang sudah dicari alternatifnya ke bahan-bahan yang lebih aman dari apa jenis gas-gas halogen itu ya misalkan HFC, HFA. Maka itu sekarang banyak menjadi alternatif CFC yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, terutama menyebabkan ozon depletion. Kemudian kompres gas ini jenisnya dari nitrous oxide, nitrogen, dan
karbon dioksida. Ini juga digunakan sebagai propelan. Jadi yang jenisnya ada dua ini propelan ya, ada gas cair dan ada kompres gas. Kemudian kompres gas, ini kelebihan dan kekurangannya, tekanan turun seiring dengan penggunaan, tapi memiliki kelebihan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan, tidak berbahaya untuk ozon. Kenapa kompres gas itu selama penggunaan produk itu nanti tekanannya lama-kelamaan akan turun? Nah, ini kalau diskemakan penampang dari suatu sedian aerosol, di luar ini adalah kemasan, kemudian yang di dalam ini adalah kompres gas sebagai propelan karena gas itu densitasnya lebih kecil dari cairan, maka akan menempati permukaan atas kemasan. Kemudian bahan aktif dalam bentuk liquid akan berada di bawah. Kemudian tabung selang ini nanti dihubungkan dengan katup. Ya, katup itu sebenarnya satu set ini ya, satu set meliputi selang, tabung selang ini, kemudian perangkat yang ada di atasnya ada pirnya, kemudian ada banyak ini ya, nanti kalau dilihat secara rinci, yang disebut katup itu komponennya banyak. Kemudian ada aktuator yang dipencet. Nah, kalau menggunakan kompres gas, ketika produk itu digunakan, mencet aktuator, maka eh, produk akan keluar melalui selang, tabung selang. Nah, karena ada gas yang digunakan untuk mendorong cairan untuk keluar, maka ada sebagian yang ikut keluar. Nah, gas yang ada di sini itu kalau sudah keluar berarti berkurang. Begitu dipakai, gasnya ikut keluar. Lama-kelamaan tekanan yang ada di kemasan itu menjadi turun karena banyak gas yang keluar. Sehingga kalau tekanannya turun, lama-kelamaan tidak mampu mendorong cairan itu untuk keluar melalui tabung. Sehingga kelemahan dari sistem aerosol menggunakan kompres gas ini juga produknya tidak bisa sampai habis karena tinggal sedikit itu gasnya sudah tidak mampu mendorong untuk produk itu keluar. Berbeda kalau dengan liquid gas. Kalau itu liquid gas itu kalau dimasukkan ke dalam kemasan, kemudian ada tekanan ya di kemasan itu, maka akan terjadi kesetimbangan antara bentuk cair dan bentuk gas. Yang gas akan berada di permukaan, yang cair akan ada di bawah. Ketika produk itu dikeluarkan, maka akan terus-menerus terjadi keseimbangan antara bentuk cair dan gas. Kalau gasnya berkurang, akan digantikan bentuk cair, akan menguap menjadi bentuk gas. Sehingga terus-menerus ada keseimbangan di dalam kemasan ini. Maka tekanannya dari waktu ke waktu itu akan terjaga dan produk bisa keluar sampai habis karena gasnya tidak akan pernah habis. Selalu terjadi keseimbangan antara fase cair dan fase gas. Ini kalau liquid gas. Kemudian dari jenis liquid gas tadi ada hidrokarbon. Hidrokarbon itu jenisnya seperti butan, isobutan, propan, ya, itu banyak digunakan sebagai propelan. Ini banyak digunakan karena murah, kemudian pelarut yang baik, tidak menimbulkan efek terhadap lingkungan, tidak melubangi ozon, tapi rasanya yang tidak enak dan mudah terbakar. Sehingga ini banyak digunakan untuk sediaan aerosol topikal, propelan topikal. Kemudian fluorofluorokarbon dari jenis CFC tadi ya, freon. Ini dulu yang paling umum digunakan dalam sediaan aerosol karena memang banyak sekali kelebihan, yaitu murah, kemudian pelarut yang baik,
tidak kemudian negatifnya adalah merusak ozon. Kemudian FDA melarang penggunaan freon tadi ya karena merusak ozon, sehingga digantikan oleh HFA, HFC untuk mereplace CFC, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lingkungan, rusak ozon. Tapi kelemahannya harganya yang cukup mahal. Sehingga kadang ini dikombinasikan ya, dikombinasikan dengan propelan jenis lain supaya harganya bisa terkejar ya, tidak terlalu mahal. Kemudian HFA ini alternatif dari CFC karena memiliki efek yang lebih rendah terhadap ozon. Untuk melebarkan saluran pencernaan pernafasan. Kemudian eh, untuk kontrasepsi ini masih perkecualian yang diperbolehkan oleh FDA. Sebelum ditemukan alternatif yang benar-benar cocok, yang benar-benar baik, bisa menggantikan CFC. Kemudian eh, kelebihan dari HFA ini adalah tidak toksik, stabil, kemudiannya tinggi, tidak merusak ozon. Cuma kekurangannya harganya yang mahal, kemampuan sebagai solvennya yang kurang baik, tidak sebaik CFC, kemudian eh, greenhouse effect-nya juga minor. Ini salah tempat ini ya, minor greenhouse effect ini harusnya di atas nih. Ini kelebihannya. Kemudian ini cara kerja aerosol yang dalam bentuk liquid gas, ya, dalam bentuk liquid gas. Nah, ini liquid gas tadi kan dalam suhu ruang, kemudian tekanan atmosfer itu kan bentuknya gas. Kalau dimasukkan dalam kemasan, kemudian didinginkan, kemudian ada tekanan yang tinggi di dalam kemasan ini, maka akan terjadi keseimbangan antara bentuk cair dan gas. Nah, ketika aktuator dipencet, gasnya akan mendorong cairan keluar melalui selang, katup terbuka, sehingga produk keluar melalui nozzle. Nah, setiap gas yang berkurang itu akan terisi kembali oleh fase cair yang menguap, sehingga ada kesetimbangan terus-menerus, tekanan di dalam wadah ini akan terus terjaga, sehingga tidak menurun, mengalami penurunan seperti halnya kalau menggunakan propelan dari jenis kompres gas tadi. Yang lama-kelamaan karena gasnya sudah banyak yang keluar, tekanan di dalam wadah itu turun, hingga tidak mampu lagi mendorong produk untuk keluar. Makanya kadang kelemahannya produknya belum sampai habis, tidak bisa keluar. Bentar ya, baterai saya habis. Lanjutnya ada kontainer atau wadah. Kok sudah nomor 3, tadi nomor 2 apa ya? Propelan. Ya, ini nomornya salah ya. Wadah ini nomor 2. Ya, wadah
atau kontainer. Ini dipilih yang bisa menahan tekanan propelan, karena tadi bentuknya gas, tekanan tinggi, maka dipilih wadah-wadah yang bisa menahan tekanan, kemudian tidak korosif. Kalau korosif, nanti akan menyebabkan wadah itu menjadi rapuh, sehingga tidak kuat lagi untuk menahan tekanan yang ditimbulkan oleh gas yang ada dalam kemasan. Bisa bocor, ya, atau mungkin isinya bisa keluar. Kemudian adaptable dengan metode produksinya. Selanjutnya, kompatibel dengan bahan-bahan penyusun formula, tidak ada interaksi. Kemudian desain dan estetikanya itu baik, harganya juga terjangkau. Nah, jenis-jenis dari wadah untuk aerosol ini ada gelas, material gelas, misalkan parfum-parfum karena secara estetik dan juga dari secara bentuk, gelas ini mudah sekali dibentuk menjadi bentuk-bentuk yang menarik. Ya, ada parfum itu yang botol gelas berbentuk bunga, mawar, ada yang berbentuk angsa, banyak sekali bentuk yang bisa diperoleh yang menghasilkan tampilan estetik dari material gelas. Cuma kelemahan dari gelas ini adalah tidak bisa menahan tekanan yang tinggi. Kalau untuk aerosol pada umumnya itu membutuhkan tekanan yang tinggi 140 sampai 180 pada suhu 50 derajat. 130 Fahrenheit ini kira-kira kalau dikonversi ini 50 derajat. Tapi kalau gelas ini em, pressure yang bisa ditahan cuma rendah sekali. Kalau ditambah dengan plastik, maka akan meningkat kemampuan menahan tekanan, tapi masih termasuk rendah. Kemudian yang bagus daya tahannya dalam mempertahankan tekanan itu adalah dari jenis logam. Besi ini karena mudah korosi, maka perlu disepuh dengan timah, aluminium, dan baja supaya tidak berkarat. Karena nanti kalau berkarat kan rapuh ya. Besi itu sangat kuat sekali, tapi begitu mengalami korosi, maka akan rapuh. Yang kita aja mungkin bisa bisa mematahkan ya kalau sudah korosi, karena akan jadi rapuh. Makanya juga sebagai kemasan untuk aerosol, besi ini perlu disepuh untuk menghindari korosi. Kemudian ada plastik. Plastik ini juga daya tahannya, kemampuan menahan tekanannya juga rendah, sehingga perlu disesuaikan ya untuk jenis sediaan yang seperti apa. Kemudian katup. Katup di sini berfungsi untuk memungkinkan pelepasan produk dari wadah dalam bentuk yang diinginkan. Ada katup yang kontinu, ada katup yang bertakaran, meter valve. Ya, karena ini untuk meter dose ya, untuk dosis yang perlu takaran seperti misalkan tadi MDI untuk asma, bronkodilator. Dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat katup ini harus disetujui oleh FDA, yang disetujui itu dari jenis plastik, dari jenis karet, aluminium, dan juga baja yang tidak berkarat stainless steel. Tapi nanti harganya yang membedakan. Kalau pakai yang stainless steel ini pastinya harganya akan lebih mahal dibandingkan menggunakan plastik. Kemudian tipe katup tadi ya ada continuous spray valve, katup continue, dan ada metering valve. Kalau yang continue itu aktuatornya kita semprot, kita tekan ya akan menyemprotkan isinya terus, ya akan keluar. Tapi kalau yang meter dose ini sekali semprot hanya takaran tertentu, sejumlah mililiter tertentu, mikroliter tertentu yang keluar. Dan kalau kita pencet terus, tidak akan keluar terus-menerus seperti halnya continue spray. Makanya yang membedakan kenapa disebut continue, selama kita menekan aktuator, maka produk itu akan keluar terus. Tapi kalau yang metering valve, itu begitu mengeluarkan satu dosis, maka dia perlu waktu
Perlu waktu sebentar, pendiaman, supaya jangan dipencet terus aktuatornya. Aktuatornya tidak kita tekan, hanya untuk melepaskan satu dosis. Tekan aktuator sekali, keluar dosis dengan takaran tertentu. Kalau mau mendelivery dosis berikutnya, maka ditunggu dulu sampai aktuator itu kembali ke posisi ke posisi istirahat, kemudian diberi kesempatan untuk meloading dosis berikutnya, baru kemudian dipencet lagi. Kalau ingin takarannya 2 kali misalkan ya, karena sekali mencet itu hanya mengeluarkan satu takaran dosis. Ya, kemudian ditunggu dulu dalam posisi istirahat, kita tidak mencet aktuator supaya ngisi dosisnya dulu, baru kita pencet, maka akan mendelivery dosis yang sama seperti ketika pertama kita pencet tadi. Sehingga ini jenisnya bukan yang continue, seperti yang continuous tidak bertakaran ini selama kita pencet ya, aktuatornya akan mengeluarkan produk terus-menerus. Kemudian yang namanya katup ini adalah satu paket ini ya, komponen dari katup mulai dari tabung atau selang, kemudian ada pirnya untuk mencet aktuator, kemudian ada nozzle, nanti ada lubang spraynya, kemudian ada inner gasket, valve stem, dan lain sebagainya. Ini paket paket penyusun dari si katup ya. Kemudian aktuator ini yang kita pencet untuk mengaktifkan katup. Kalau produknya biar keluar itu kan kita mencet aktuator. Aktuator nanti akan mengaktifkan katup sehingga nanti produknya keluar dari wadah. Nah, kemudian aktuator ini juga untuk desainnya ini menyesuaikan juga dengan tempat yang akan diaplikasikan produknya untuk inhalasi, kemudian untuk foam, kemudian bentuk untuk pemberian faringial nasal. Ini ada tambahan aplikator khusus bentuk ujung nozzle-nya itu yang nanti memudahkan pemberian ke tempat yang dituju. Ini ada bentuknya macam-macam, menyesuaikan. Kemudian bahan aktif. Bahan aktif di sini bisa diberikan dalam bentuk tunggal ataupun dilarutkan dalam pelarut pembantu, kosolven, untuk membantu kelarutan bahan aktif itu dalam formulasi, dalam propelan. Bisa ditambahkan etanol, propilen glikol, polietilen glikol, surfaktan, dan juga antioksidan. Kemudian klasifikasi sistem aerosol berdasarkan propelan dan bentuk sediaannya. Di sini untuk propelan di sini ada gas cair, ada kompres gas, dan ada barrier type system. Kalau bentuk sediaannya ada larutan, ada suspensi, dan juga emulsi. Kemudian sistem gas cair, liquid gas tadi ya. Ini ada sistem 2 fase, ada sistem 3 fase. Sistem 3 fase itu nanti menghasilkan sediaan aquasol dan juga foam system. Kalau sistem 2 fase ini kan hanya terdiri atas propelan dalam bentuk gas dan cairnya. Tapi kalau 3 fase ini ada liquid lain yang tidak bercampur dengan propelan dalam bentuk liquid.
Misalkan ada air, nanti membentuk sistem aquasol. Air karena tidak campur dengan propelan, maka akan membentuk sistem tiga fase yang terdiri atas propelan gas, propelan cair, dan juga air. Nanti membentuk sistem aquasol dan juga membentuk sistem foam. Nah, ini sistem gas cair dua fase. Komposisinya adalah bahan aktif dan juga propelan. Hanya dua ini saja. Nanti setelah dimasukkan ke dalam kemasan, maka si propelan tadi dalam wadah bertekanan akan membentuk keseimbangan bentuk fase cair dan fase gasnya. Sehingga terdiri atas dua fase, fase gas dan fase air. Fase cair, bahan aktifnya ini larut di dalam fase cair. Kalau kita lihat di sini, ini jumlah propelannya cukup besar, yaitu 85 ya, 90, 85 sampai 90%. Bahan aktifnya hanya 10 sampai 15%. Dalam sistem emulsi juga begitu, propelannya cukup besar. Cuma di sini ada eh, bahan aktif, ini contoh formula ya untuk sediaan suspensi aerosol. Ada bahan aktif, kemudian ada propelan, kemudian ada sorbiton trioleat ini untuk pengemulsi. Karena propelan itu karakteristiknya itu tidak larut dalam air, hidrofob, maka digunakan surfaktan-surfaktan yang dia itu tidak larut air. Contohnya sorbitan trioleat. Ini fungsinya untuk memfasilitasi ataupun sebagai surfaktan dari sistem dispersi yang fase luarnya itu tidak larut air. Kemarin di emulsi, prinsip dari Brandkorf rule itu adalah penggunaan emulgator itu adalah menyesuaikan dengan fase luarnya. Kalau fase luarnya air, maka emulgator yang dipilih adalah emulgator yang larut air. Kalau fase luarnya itu minyak, maka emulgatornya dipilih yang larut minyak. Demikian juga dalam sistem aerosol ini karena yang dominan di sini itu adalah propelan, sehingga sebagai medium pendispersi adalah propelan. Dipilih emulgator yang larut dalam propelan yang karakteristiknya tidak larut air, sehingga dipilih sorbiton trioleat yang kurang larut dalam air. Kemudian aerosol gas cair sistem tiga fase. Nah, di sini disebut tiga fase karena tadi ada komponen cairan lain yang tidak campur dengan propelan. Karena propelan itu tadi karakteristiknya hidrofob, kalau ketemu air tidak campur, maka akan menjadi tiga fase. Ada fase propelan dalam bentuk gas, ada fase propelan dalam bentuk cair, dan ada cairan lain yang tidak campur dengan propelan. Misalkan air, air tidak campur propelan. Karena air polar, propelan itu non-polar. Di sini karena persentase propelan itu rendah, maka jenis aktuator khusus diperlukan, ya karena propelan tadi kan berfungsi sebagai pendorong, nih. Maka perlu ada aktuator khusus. Di sini ada sistem aquasol, yaitu sistem aerosol yang mengandung air, water base. Karena mengandung air, membentuk sistem tiga fase. Komponennya ada bahan aktif, surfaktan, dan propelan. Surfaktan ini untuk memfasilitasi ketercampuran antara air yang tidak campur dengan propelan yang sifatnya non-polar, sehingga membantu mengakomodasi supaya mereka bercampur. Kemudian sistem busa atau emulsi. Dalam sistem ini propelan itu diemulsikan. Nah, cocok untuk sediaan topikal. Seperti halnya emulsi liquid, maka jenis emulsi dalam sistem aerosol ini juga ada dua macam. Ada OB
dan juga ada WO. Jika propelan itu berada di fase internal, maka akan dihasilkan foam atau busa yang stabil. Tapi kalau propelannya, fase nonpolarnya itu di luar, maka akan dihasilkan produk sebagai wet stream, yaitu spraynya itu basah berair. Kemudian sistem aerosol menggunakan propelan kompres gas. Ini digunakan untuk eh, mendispensing semi-solid, kemudian busa, dan juga spray. Ini tadi menghasilkan tekanan yang tinggi, namun lama-kelamaan akan turun. Sedangkan ini adalah tipe barrier type tadi ya. Di dalam barrier type ini, propelannya tidak bercampur dengan produk, tidak bercampur dengan bahan aktif. Propelan berada di bagian luar produk yang dipisahkan oleh suatu barrier fisik. Misalkan ini ada kantongnya, ada pemisah antara propelan sebagai pendorong, pemberi tekanan dengan produk. Sehingga tidak ada ketercampuran antara produk dengan propelan. Kemudian proses produksi aerosol untuk pengisian aerosol ini ke dalam kemasan wadah ini dibedakan menjadi dua, pengisian bertekanan dan juga pengisian dingin. Pengisian bertekanan ini dilakukan dengan cara konsentrat produk bahan aktif dingin ditambahkan ke dalam wadah, kemudian katupnya dipasang dan propelannya itu diisikan melalui katup sampai mencapai ketekanan tertentu yang diinginkan. Baru kemudian dipasang aktuatornya, eh, kemasan dan aktuator sampai komplit, kemasan fullnya. Baru kemudian setelah proses pengemasan ini selesai, maka paket itu dilewatkan di air untuk mengetes adanya kebocoran. Ya. Ini air yang digunakan adalah air bersuhu 50 derajat, air hangat, kemudian produknya dilewatkan di sana. Kalau bocor ya pasti akan keluar gelembung. Ya, ada juga yang kemudian dilakukan penimbangan untuk mengecek setelah dilewatkan air ada perubahan massa atau tidak. Kemasukan air pasti nanti akan ada perubahan beratnya. Nah, kalau mudahnya secara visual yang bisa dilihat ada gelembung-gelembung yang keluar kalau memang kemasannya itu bocor, ada kebocoran. Ya, ini untuk menyeleksi supaya nanti isinya juga nggak habis. Kalau bocor pasti akan keluar. Yang namanya gas, meskipun celahnya kecil pasti akan keluar lewat situ. Maka harus ada pengecekan apakah ada kebocoran atau tidak setelah proses pengisian dan perakitan kemasannya. Kemudian pengisian dingin. Pengisian dingin itu dilakukan dengan cara mendinginkan bahan aktif, konsentrat produk, dimasukkan ke dalam wadah, propelan dalam suhu yang sama, ingin juga dimasukkan, kemudian baru dipasang katup. Baru kemudian diuji kebocoran. Kalau dilihat dari kelebihannya untuk pengisian bertekanan tadi lebih menguntungkan karena kan pengisiannya melewati katup. Nah, setelah katupnya terpasang, propelannya diisikan lewat situ, baru kemudian dicek tekanan. Nah, itu nanti akan memungkinkan propelan itu tidak banyak yang hilang atau menguap. Nah, kalau ini kan diisikan dalam wadah terbuka sebelum dipasang katup, maka ada kemungkinan propelannya itu hilang sehingga banyak yang kemudian lebih menyukai proses pengisian bertekanan daripada proses pengisian dingin.
Kemudian in proses kontrol dan juga evaluasi produk jadinya. Yang pertama, evaluasinya ada spray testing. Ini untuk mengevaluasi pola semprotan yang dihasilkan oleh masing-masing katup. Ini kan belum tentu setiap, karena ini perakitan alat, ya ada alat yang dirakit, ada kemungkinan menghasilkan atau katupnya nanti tidak menghasilkan spray pattern atau pola semprotan yang diinginkan. Maka perlu dicek pola semprotannya itu dengan cara menyemprotkan produk aerosol itu pada selembar kertas yang sudah ditaburi dengan pewarna. Nah, tergantung dari isi aerosolnya sendiri. Kalau aerosolnya itu apa non polar, maka pewarna yang digunakan itu juga pewarna non polar. Kalau isinya itu karakteristiknya lebih polar, maka menggunakan pewarna-pewarna polar supaya nanti ketika kena semprotan aerosolnya itu nanti si pewarna akan larut sehingga eh, pewarna yang larut dalam semprotan aerosol itu nanti akan terserap di dalam kertas membentuk pola semprotan tertentu. Jadi begitu disemprotkan kertas yang ada serbuk pewarnanya tadi, maka pewarnanya akan larut yang kena sediaan aerosolnya. Kemudian pewarna yang larut itu akan terserap di dalam kertas membentuk pola semprotan tertentu, kemudian dibandingkan antara kemasan satu dengan yang lain itu apakah memiliki pola semprotan yang sama. Nah, kalau bisa juga memiliki standar pola semprotan tertentu yang disimpan untuk kemudian dibandingkan. Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau ada yang tidak sesuai tentunya untuk me-reject si kemasan tadi ya. Mungkin ada beberapa kemasan yang tidak memenuhi ataupun dalam satu batch itu oh, ternyata pola semprotannya kok tidak baik semua. Ya, itu bisa disesuaikan dengan melihat apa bagaimana pola semprotan yang dihasilkan. Kemudian leak testing ini untuk menguji kebocoran tadi dengan memeriksa katup ya wadah dilewatkan dalam penanas air, kemudian eh, kebocoran itu didefinisikan sebagai perubahan berat wadah yang sama sebelum dan sesudah disimpan dalam posisi vertikal suhu 25 derajat plus minus 2 derajat selama 3 hari. Ini untuk menguji kebocoran. Ya, kalau tadi mungkin secara visual ketika proses pengisian bisa dilihat ada gelembung. Kalau leak testing di sini bisa dilakukan juga dengan cara menimbang. Kalau sudah dimasukkan dalam air ada kebocoran, pasti ada perubahan berat dalam wadah yang diuji tersebut setelah dilewatkan dalam air. Kemudian pengecekan berat, ini untuk mengecek berat neto dari produk yang diisikan dalam kemasan aerosol itu sudah sesuai atau belum, berapa penyimpangannya, variasi antar kemasan, apakah bisa diterima masih masuk dalam rentang atau tidak. Nah, caranya dengan eh, dalam prosedur pengisian, yaitu wadah kosong ditambahkan dalam jalur pengisian. Kemudian ditimbang setelah terisi itu berapa. Nanti diselisihkan bisa diketahui isi netonya. Itu nanti yang dievaluasi untuk melihat variasi beratnya. Kemudian selanjutnya ada kriteria penerimaan untuk katup
karena tadi komponen utama dari aerosol itu tidak hanya bahan aktif propelan, namun juga ada wadah dan tabungnya, juga aktuator, maka semua komponen tersebut itu menjadi bahan untuk evaluasi. Tidak hanya bahan aktif atau propelannya, namun juga wadahnya, katupnya, semuanya menjadi evaluasi karena keberhasilan dari sedian aerosol itu juga tergantung pada device-nya tadi. Ada wadahnya, ada instalasi katupnya, aktuator, semuanya perlu dievaluasi. Ya, dalam evaluasi katup itu di dievaluasi untuk mengetahui ini ya. Salah satunya kalau setelah disemprot itu mampu menghantarkan berapa. Untuk penghantaran 54 mikroliter ini untuk meter dos terutama, ini perlu ada evaluasi yang ketat karena nanti jangan sampai variasi dosisnya itu banyak yang bisa dikeluarkan oleh katup. Maka untuk meter dos yang nanti itu menghantarkan 54 mikroliter, maka batas variasinya adalah plus minus 15%. Nah, di sini untuk 55 sampai 200 mikroliter variasinya 10%. Ini untuk mengecek eh, kemampuan atau kinerja katup untuk mengeluarkan produk itu ada variasi atau tidak. Nah, variasi yang masih bisa ditolerir itu sesuai dengan jumlah volume yang di delivery. Masing-masing untuk volume yang berbeda ini memiliki batas variasi yang berbeda juga. Semakin tinggi volumenya yang bisa di delivery, maka variasi yang bisa ditolerir itu semakin kecil, 10%. Kemudian untuk wadah, ini juga perlu dicek dengan seksama. Kalau perlu dicek di bawah mikroskop ya untuk adanya kemungkinan berlubang ataupun ada apa kecacatan di dalam kemasan, misalkan ada lubang kecil yang tidak teramati, yang mungkin bisa disampling berapa meter, kemudian bisa diamati di bawah mikroskop atau kaca pembesar itu untuk melihat adanya mungkin eh, kemasan-kemasan yang tidak sesuai, ada kerusakan, ada lubang, kebocoran yang tidak teramati oleh mata. Karena nanti sangat penting yang dikemas migas. Migas ini pinter cari jalan ya. Meskipun jalan kecil juga bisa dilewati oleh gas. Kemudian katup, aktuator, dan tabung celup. Ini tabung selangnya tadi yang berfungsi untuk mengalirkan produk dari kemasan menuju ke katup, keluar lewat nozzle ataupun lubang spray. Tujuan dari tes untuk katup, aktuator, dan tabung celup itu adalah salah satunya tadi mengukur jumlah produk yang dikeluarkan oleh katup dengan cara menyemprotkan selama 2 detik dan ditimbang. Kemudian eh, dievaluasi tingkat laju pengeluaran produk dari katup itu bisa dihitung dari bobot penghantaran dibagi, ini tingkat ya bukan laju, tingkat pengeluaran, bobot penghantaran dibagi berat jenis. Kalau berat jenis itu massa per volume, ya berarti nanti satuannya bisa mililiter atau mikroliter tingkat pengeluaran dari kartu per akumulasi. Kemudian tadi dicatat, kemudian dibandingkan seperti sebelumnya tadi, variasi ada batas-batasnya yang diizinkan untuk volume 54 mikroliter antara kemasan, antar katup, itu variasinya 15 plus minus 15%. Kalau volume 55 sampai 200 itu boleh ada variasi antar kemasan itu kurang lebih 10%. Kemudian kalau dari propelan, ini juga perlu diidentifikasi apakah benar propelan yang digunakan itu sesuai yang diinginkan. Nah, ini bisa evaluasinya dengan banyak prosedur, ya antara lain kromatografi gas ini untuk mengevaluasi komponennya itu apakah benar propelan X ya. Kalau berupa campuran, apakah benar campuran A dan B. Kemudian untuk melihat
kemurnian bisa dari densitasnya, kemudian kalau dari propelan dari golongan halogen, kelasnya CFC tadi, bisa penentuan halogen sebagai tanda kemurnian, kemudian juga ditentukan kadar air, densitas ya, kepadatan di sini itu maksudnya densitas atau BJ. BJ ini kan juga salah satu parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi kebenaran ataupun kemurnian suatu bahan. Jadi ini juga bisa sebagai salah satu parameter evaluasi propelan. Nah, kadar air ini juga perlu ditentukan karena nanti kalau tidak ditentukan, misalkan dalam sistem suspensi, kalau ada kadar air yang berlebih, maka serbuk itu nanti akan cenderung beraglomerasi, menjadi basah. Nah, kalau sudah basah, membentuk aglomerat, maka nanti resikonya bisa membuat katupnya itu macet karena ada gumpalan-gumpalan partikel. Kemudian selanjutnya evaluasi aerosol. Di sini yang pertama ada flammability dan combustibility. Nah, tadi dari apa propelan jenis tertentu, misalkan hidrokarbon, itu kan mudah bakar ya. Contohnya seperti butan, isobutan, propan, itu mudah terbakar. Maka di sini untuk menjamin keamanan produk tersebut sebelum digunakan pasien, menentukan suhu penyimpanan yang tepat itu di mana, kemudian kondisi transportasinya, maka aerosol yang mudah terbakar itu harus dievaluasi. Yang pertama ada flash point, itu adalah titik nyala. Titik nyala itu adalah titik di mana si propelan itu akan menyala pada suhu tertentu. Nah, ini dengan cara dilakukan dengan cara membakar di atas penangas air, sehingga nanti kalau dia sudah menyala, titik di mana dia itu terbakar atau menyala, maka itu yang disebut sebagai flash point aparatus. Itu di suhu berapa? Maka bisa diketahui, oh di suhu tersebut nanti si propelan itu mudah terbakar. Maka nanti bisa diberikan untuk rekomendasi penyimpanannya supaya menghindari pada suhu tersebut. Kemudian pada sistem transportasinya juga menghindari kondisi suhu yang panas. Pasien menyimpannya juga harus pada suhu yang sesuai untuk keamanan dan juga untuk menghindari kebakaran, terbakar. Kemudian flash extension and flashback ini digunakan atau dikenal juga sebagai uji proyeksi nyala. Caranya adalah ada lilin, ya ini tentu di ruang tertutup ya, pengujiannya di ruang tertutup. Kemudian ada penggaris yang digunakan untuk mengukur perpanjangan api ketika si aerosol itu dispraykan di atas lilin nyala api. Bisa apa lampu bunsen, lilin ataupun yang lain. Dia dispraykan di atas api, kemudian perpanjangan dari apinya itu berapa senti diukur dengan penggaris. Produk itu dianggap mudah terbakar jika nyala apinya itu meluas sampai 46 cm. Maka ini perlu ada warning bahwa produk aerosolnya itu mudah terbakar. Nah, ini kalau konsumen yang jarang baca kemasan pasti kurang aware ya dengan bagaimana kondisi menyimpan, membuang ya. Misalkan sudah habis, masih ada gasnya, kemudian atau ditusuk, misalkan kan kadang ada instruksi di kemasannya itu tidak boleh ditusuk, tidak boleh disimpan dekat api. Nah, itu karena
Iya, isinya kan gas tadi ya, ditusuk bisa menimbulkan kebocoran, produknya habis. Kemudian kalau yang mudah terbakar, ya disimpan jauh dari tempat yang panas. Misalkan jangan disimpan di dapur, tempat aktivitas memasak, dekat kompor, yang suhu tinggi, ya ini bisa berbahaya. Yang bisa meledak nggak cuma tabung LPG, tapi juga sediaan aerosol ini kalau nggak disimpan di tempat yang baik, juga akan bisa meledak. Kemudian parameter fisika kimia aerosol yang lain itu ada tekanan uap. Karena tadi itu tekanan uap itu sangat penting sekali untuk memberikan pressure kepada produk agar mudah dikeluarkan. Maka di sini tekanan uapnya itu juga perlu diuji ya. Ketika propelan itu datang tidak hanya identifikasi kebenaran si propelannya itu benar yang diinginkan, namun juga tekanan uap yang dihasilkan itu nanti sesuai dengan kriteria yang diinginkan atau tidak. Kemudian ada uji densitas, bisa dengan hidrometer atau pikrometer. Kemudian kadar air, tadi kadar air penting ya, karena eh, kadar air itu nanti juga akan mempengaruhi vapor pressure yang dihasilkan oleh propelan, juga mempengaruhi produk-produk sistem dispersi tadi, suspensi, menyebabkan serbuk itu beragregasi, beraglomerasi. Kalau sistemnya dispersi bisa menimbulkan clogging, ya. Jadi katupnya itu tersumbat, nanti dikiranya rusak atau apa, ternyata tersumbat oleh serbuk-serbuk yang saling beraglomerasi. Kemudian identifikasi propelan tadi sudah bisa dengan IR, bisa dengan kromatografi gas, kemudian laju pelepasan katup untuk mengukur jumlah yang dilepaskan per interval waktu tertentu. Kemudian uji kebocoran tadi sudah. Ini alternatif lainnya kalau tadi uji kebocoran itu dilewatkan dalam air. Ini untuk propelan dari golongan halogen, maka dapat juga kemasan tadi dilewatkan dalam suatu detektor halogen. Kalau ada halogen yang keluar dari kemasan, oh berarti kemasannya itu bocor. Ini bisa dideteksi. Tapi kalau menggunakan propelan dari jenis halogen ya, klor, fluor tadi ya, si fluoro dan fluoro tadi ya, jenis halogen, maka bisa menggunakan detektor halogen. Kemudian penentuan ukuran partikel tadi karena ukuran partikel itu menentukan seberapa dalam deposisi dari serbuk bahan aktif ketika dispraykan ke dalam saluran pernafasan diinhalasi. Maka di sini untuk menentukan ukuran partikel itu bisa menggunakan perangkat impaksi kaskade yang bentuknya mirip seperti alat sieving yang di farmasi fisik ya. Kalau dulu pernah menganalisis ukuran partikel dengan metode sieving, di sana kan ada seri ayakan bertingkat dengan variasi ukuran diameter lubang mesh yang berbeda. Nah, kalau di sini eh, impaksi kaskade itu juga sama. Nah, nanti ada aerosol dispraykan dalam eh, perangkat yang memiliki tingkat ukuran yang tertentu. Semakin ke bawah semakin kecil. Karena dia tugas, maka perlu dibantu vakum ya untuk memudahkan aliran dari serbuk itu ke dalam alat pengukur ukuran partikelnya. Masing-masing ukuran serbuk tadi akan tertahan sesuai dengan ukuran partikelnya. Kalau semakin besar, akan tertahan di bagian atas, semakin kecil, maka akan tertampung di bagian alat penampung yang di bawah. Jadi nanti bisa dievaluasi. Ya. Ini untuk evaluasi ukurannya, kalau yang alat sieving kan ditimbang ya per setiap serbuk yang tertinggal di masing-masing ayakan. Tapi kalau alat ini langsung secara digital menghitung yang tertahan atau bagaimana, ini saya belum membaca lebih lanjut. Nanti bisa dicari adik-adik kalau ingin mengetahui bagaimana cara evaluasinya.
Tapi yang jelas secara prinsip alat ini adalah menyaring, memisahkan partikel berdasarkan tingkat ukurannya, sehingga akan tertahan pada masing-masing tempat yang memiliki ukuran partikel yang telah yang berbeda-beda. Kemudian untuk sistem aerosol busa, ini ada evaluasi stabilitas busa. Ada yang busanya itu cepat pecah, ada yang busanya itu stabil berjam-jam. Makanya untuk mengevaluasi stabilitasnya itu eh, banyak sekali metode yang bisa digunakan. Ya, misalkan metode viskositas untuk menghitung viskositas dari busa. Bisa juga dengan melewatkan suatu batang besi, misalkan jarum ataupun besi kecil ke dalam busa tadi. Berapa lama dia itu bisa nembus busa itu menunjukkan nanti stabilitas si busa itu dalam mempertahankan bentuk busanya itu. Kalau misalkan jarumnya itu langsung nembus, langsung jatuh, nanti berarti busanya tidak stabil. Tapi kalau lama tertahan, baru keluar, baru nembus gitu jarumnya keluar, itu bisa menjadi indikasi busanya tidak mudah cepat. Namun prosedur detailnya nanti bisa dicari di pustaka berapa kriteria yang dinamakan busa itu cepat pecah itu kalau suatu batang dilewatkan dalam busa itu akan nembus berapa detik atau berapa menit setelah itu nanti bisa dicari lagi. Namun ini hanya gambarannya saja. Secara garis besar prinsip untuk evaluasi stabilitas busa itu yang saya ketahui dari membaca di literatur seperti itu ya. Kemudian isi bersih tadi sudah ya dengan cara menimbang kemasan kosong dalam apa eh, jalur pengisian, kemudian setelah terisi ditimbang lagi, selisihnya itu adalah isi netonya. Pola semprotan tadi sudah. Kemudian ini pengujian umum, ada pengujian kadar bahan aktif, pengujian impurities atau pengotor, kemudian dari kemasannya ada uji perlindungan untuk daya tahan cahaya itu dievaluasi dengan uji transmisi, berapa banyak cahaya yang diteruskan itu menunjukkan kemampuan melindungi isinya itu dari cahaya. Kemudian ada uji kesesuaian dan juga keamanan. Yang terakhir ada uji stabilitas. Stabilitas itu meliputi penurunan berat, perubahan fisik kimia, pengukuran tekanan uap propelan, kemudian karakteristik semprotan, dan juga konsentrasi bahan aktif. Ya, mungkin itu ya untuk materi aerosol yang bisa